G7 bersumpah tak akan biarkan Rusia menang di Ukraina. Grup 7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam aksi militer Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina. 7 negara itu pada Minggu 8 Mei 2022 bersumpah tidak pernah membiarkan Moskow memenangkan perang melawan Ukraina. Mereka juga menjanjikan dukungan militer dan ekonomi lebih lanjut untuk Kiev. Kami tetap bersatu dalam tekad kami bahwa Presiden Putin tidak boleh memenangkan perangnya melawan Ukraina. Pernyataan bersama itu, dokumen tersebut yang dikeluarkan pada 8 Mei, hari saat sebagian besar negara barat merayakan berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa dan kemenangan atas Nazisme. Mereka mengatakan negara-negara G7 berutang dukungan untuk Ukraina, mengingat semua orang yang berjuang untuk kebebasan dalam Perang Dunia Kedua. G7 menuduh Presiden Vladimir Putin membawa rasa malu pada Rusia dan pengorbanan bersejarah rakyatnya, serta melanggar tatanan berbasis aturan internasional. 7 pemimpin dunia yang ambil bagian dalam konferensi tingkat tinggi pada Minggu bersama dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berjanji memberikan bantuan keuangan lebih lanjut ke Ukraina untuk mendukung kebutuhan mendesak dan pemulihan dan rekonstruksi jangka panjang. Pernyataan itu mengatakan 24 miliar telah diberikan dan dijanjikan ke Ukraina oleh komunitas internasional. Mereka juga memuji program bantuan yang diluncurkan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau telah menjanjikan tambahan 50 juta dalam bantuan militer untuk Ukraina. Dia mengatakan Ottawa untuk sementara akan mencabut semua tarif perdagangan atas impor Ukraina. Bantuan militer lebih lanjut juga telah dijanjikan. Kami akan melanjutkan bantuan militer dan pertahanan kami yang berkelanjutan kepada angkatan bersenjata Ukraina, terus mendukung Ukraina dalam mempertahankan jaringannya dari insiden dunia maya dan memperluas kerjasama kami termasuk dalam keamanan informasi, ungkapnya. Pernyataan itu tambah tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Selain itu, G7 juga mengumumkan serangkaian tindakan yang dirancang untuk membatasi akses Rusia ke saluran keuangan dan kemampuan untuk mengejar tujuan mereka. Berkomitmen menghapus ketergantungan pada negeri Rusia dan menghapus atau melarang impor minyak Rusia secara bertahap, meskipun tidak ada tenggat waktu khusus yang ditetapkan. Langkah-langkah lain termasuk pembatasan lebih lanjut pada bank-bank Rusia dan sektor keuangan, sanksi pribadi terhadap elit Rusia dan anggota keluarga mereka yang dianggap dekat dengan Putin atau yang mendukungnya. Ketujuh negara itu juga bersumpah melanjutkan upaya untuk melawan Rusia untuk menyebarkan propagandanya. Perusahaan terhormat tidak boleh memberikan pendapatan kepada rejim Rusia atau afiliasinya. Washington mengeluarkan pernyataan sendiri yang menguraikan babak baru sanksi terhadap Moskow. Amerika Serikat menempatkan 3 badan penyiar utama Rusia, yakni Channel One,
Rusia One dan NITV dalam daftar hitamnya. Washington juga memberlakukan kontrol ekspor tambahan pada sektor industri Rusia dan memberlakukan pembatasan pribadi pada sekitar 2.600 pejabat Rusia dan Belarusia yang dituduh Amerika Serikat merusak kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik Ukraina yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihak berencana merembut kembali kedua republik dengan paksa.